Selamat siang viewer. Selepas menemui rekan-rekan yang tadi bertugas ya, gabungan rekan-rekan seperjuangan dalam hal mengatasi COVID. Tadi ada pihak dari Polsek Borobudur dan Koramil 19 memberikan persuasi pada pedagang dan pembeli di sebelah utara PWC Borobudur. Dan sekarang saya berada di tempat Mbah Sucoro ya, beliau di rumah. Apa kabar Mas Coro? Halo, baik. Agak jaga jarak ya, maaf. Oke. Ini Mbah Gemblung ngevlog. Ya, oke, please. Ini saya dengarkan kemarin jenengan juga WA saya bahwa ada acara di sini soal, ya saya tahu lah, tapi ini sudah selesai. Ya, barusan selesai. Jadi tadi ada webinar yang dipandu langsung oleh teman saya, Ya. Bayu dari IPI. Ya. Kemudian ada Mas Riwanto, kemudian Pak Tanto Mendut juga hadir, ada Bu Diana, ada sahabat yang lama Bu Elizabeth, ada Mas Gombloh. Wah, cukup banyak sekali yang tadi kebetulan bisa ngumpul bareng melalui U-Meeting yang barusan saja selesai. Oh iya. Ya, jadi U-Meeting tadi kita sedikit membicarakan tentang memahami, menghayati warisan budaya. Nah, tetapi begini Mas, ini kan dalam masa pandemi, adakah itu dikaitkan dengan pandemi? Jadi pertemuan itu kan membahas tentang ya seperti yang sampean omongkan, jadi kontekstual itu mungkin ada dikaitkan juga itu. Ya, karena kondisi pandemi ya, jadi akhirnya kita pakai media digital, Zoom. Jadi jaga jarak, bisa nyambung, bisa menghubung antara yang di Muara Jambi Bu Elizabeth, kemudian Pak Riwanto yang ada di Bogor. Ya, Pak Riwanto, iya. Pak Riwanto. Iya, Pak Riwanto juga. Kemudian Mas Tanto yang sekarang lagi ngopi di Mendut. Kemudian ada Bayu yang ada juga di Jakarta. Budiana di Bali, ada teman-teman lagi yang ada di luar Jawa, luar negeri kan. Nah, kumpul bareng. Nah, kita diskusi soal bagaimana kita menyikapi tidak hanya menyikapi pandemi gitu yang seolah-olah menjadikan kita krisis ya. Krisis jadi krisis segalanya ya. Komunikasi pun menjadi krisis. Menurut saya loh ya. Krisis segalanya. Kita krisis komunikasi ya. Kalau komunikasi yang tadinya bisa jagungan bareng, sekarang harus jaga jarak dan seterusnya. Inilah yang tetap menjadi keprihatinan kita ya. Ini tetap yang harus kita selalu jaga karena berkaitan dengan yang namanya kesehatan. Betul. Kita wis tuwa kabeh, Mas. Jaga kesehatan itu penting. Iya, betul. Begini loh Mas Sucoro ya. Kalau urusan masalah pandemi ini kan tanggung jawab kita bersama. Jadi semua pihak itu harus gotong royong ya, pihak dari petugas, entah itu dari Polres atau dari Polsek atau Koramil atau Kodim, tapi juga harus melibatkan elemen-elemen masyarakat, ya enggak? Jadi bersinergi gitu loh. Kudu do ngerti, kudu do tahu diri bagaimana harus bersikap menyikapi pandemi itu, menurut saya loh. Ya, jadi memang dari pandemi ini, ini tidak hanya kita mengulas tadi, mengupas soal Borobudurnya, mengupas soal warisan budayanya, tapi dari pandemi ini pun juga tadi dengan ngendika gotong royong, saling mengingatkan. Sebetulnya ini karena di jiwa kita pengen podo slamete. Iya, betul. Ya, kita pengen podo slamete. Anda juga pengen selamat, ini pengen selamat, tapi yang harus kita harus sadari juga bahwa Mas
Mbah Untung, saya, tadi yang teman-teman yang saya sebutkan, Ya. ini hidup terbingkai oleh apa? Ya. Ya, terbingkai oleh apa? Oleh negara, Mas. Ya, ya. Nah, ini sudah menjadi tanggung jawabnya negara. Ya. Gitu. Ini sudah jadi tanggung jawabnya negara. Kalau kita ya, ayo kita pengen selamat kabeh, jenengan pun juga pengen selamat, jelas. saya pengen selamat, negara ini ya pengen selamat, gitu kan. Nah, selamatnya negara ini karena ini orang banyak, orang banyak ini tidak mudah. Betul. Ya, ada yang setuju. COVID itu tidak ada. Wah, ini pagebluk, podo wae Mas. Ini pagebluk itu dulu ada pes, ada macam-macam gitu kan. Kalau ini kan virus corona dan ini virus yang baru variannya itu delta ya. Tapi begini loh Mas, menurut saya ya masalah corona ini ya tanggung jawab kita bersama, semua pihak harus mengatasi, harus saling pengertian ya. Jadi nyambung gitu loh, satu rasa, satu jiwa, satu pemikiran. Nek sampean misalnya ya ada, bukan sampean jenengan bukan, tapi misalnya saya ngomong sama banyak orang, nek sampean susah, aku ya dadi susahku, nek aku susah ya dadi susah sampean. Jadi ada rasa saling ya Mas ya. Ya seperti tadi saya sampaikan, ini kan butuh bareng. Ya. Kita memahami bareng, kita menghayati bareng, memahami, menghayati, kemudian duwe rasa bareng, punya perasaan yang sama kan? Iya. Dengan yo pengen selamat, teman-teman yang lain pengen selamat. Ya, betul. Nah, piye carane selamat tadi, Mas? Iya. Piye carane selamat? Ya carane selamat yo jaga jarak, harus bermasker, 5M itu kan. Gitu loh. Tapi sekarang ini kan banyak yang mengabaikan prokes 5M itu. Nah, tentang mereka tidak mau pakai dan seterusnya, abaikan dan sebagainya, sebetulnya apa toh Mas yang terjadi? Karena dia itu tuntutan petenge Mas. Iya. Ya. Nek jane yo percaya, dia itu ya ada yang percaya tapi ada yang juga tidak percaya. Iya. Ya. Seolah-olah yang namanya tadi saya sampaikan, pagebluk itu biyen ki ono, sekarang itu ada pagebluk. Korbannya juga banyak. Korbannya dulu juga banyak, hanya dulu itu tidak terpublikasi. Sekarang zaman digital lewat YouTube, ya toh, lingkungan ada yang meninggal aja satu bisa jadi banyak sekali. Nah, inilah Mas. Sebetulnya apa? Apa kayak gitu terus nyala ke digital? Tidak. Ya toh, memang sekarang cilik pun ketika di teleposkop itu jadi besar sekali. Jadi peran digital memang di sini ya bisa baik tapi ya bisa buruk. Baiknya seperti itu bisa memberikan informasi yang konkret kepada semua pihak, banyak orang, ya baiknya itu. Tapi orang yang terima informasi tadi ternyata jantungan, ya kan, lemah jantung. Akhirnya apa? Ya mereka bisa saja terus meninggal karena krisis tadi. Nah itu loh, ini penting juga menjadi pembicaraan ya. Mungkin orang itu tidak mati karena COVID-19, bukan karena corona, bukan karena delta, tetapi karena apa ya, tekanan batin toh, takut khawatir kalau kena corona malah pikirannya sing kena, bisa toh mentalnya kena, matinya justru karena bukan karena coronanya kan, bisa begitu kan? Oh sangat mungkin. Iya sangat mungkin karena apa? Ya karena peran-peran ini, media ini, media yang cilik digedeke. Ya. Seolah-olah yang beritanya sekarang TV itu ada berapa TV? TV One, TV apalagi TV banyak sekali memberitakan yang sama. Ya kan? Ya wes. Dan yang mendengar melihat banyak orang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi kekuatan Mas sing ora bodoh. Nah, pemahamannya beda-beda juga ya. Nah, makanya kan sekarang ini perlu menyampaikan apa ya? Pikiran rasane dipadake karsa, kekarepane dipadake. Nek kepengin sehat kabeh bareng-bareng ya ayolah. Saya bukan mewakili pemerintah nih ya. Pakai itu prokes itu dilaksanakan ya secara disiplin. Itu saya pikir juga bagus itu toh. Pakai masker, cuci tangan. Sekali lagi prokes itu kan tuntutan kita. Ya, betul. Toh. Keharusan yang harus kita lakukan. Betul. Nek memang wong iku ya kepengin slamet. Nek wonge wis ora kepengin slamet, artinya nek jane kepengin ya tetep kepengin ning apalagi Mas.
karena tuntutan ekonomi, ya kan, ya wis lesu tenanan. Sekarang tuh kok jenengan jalan Medang Kamulan ini berapa tahun Mas? Meh 2 tahun. Iya betul. Itu meh 2 tahun. Bantuan tuh hanya yang saya dapat bantuan berapa orang? Iya kan? Cukup lama Borobudur, khususnya di sektor pariwisata. Apalagi di dalam Medang Kamulan seperti ini. Wah, ini kalau pariwisata memang lagi amblek ya, katakan ya, karena ditutup itu kan, dan banyak masyarakat ya, pengasong ya, penjual kulineran pinggir-pinggir jalan kaki lima model ucingan itu kan dibatasi, dan mereka mencari duit kan jadi tidak maksimal. Tapi saya pikir juga pembatasan itu baik, karena itu untuk kita semua kan, untuk ya supaya preventif itu sangat penting ya. Penyebaran coronanya juga dihambat, apalagi ada penyekatan jalan 4 titik loh menuju Borobudur kan. Kalau Borobudur dibuka, wah ini pasti yang dari luar nyelonong pasti masuk ke Borobudur masih ada Mas. Iya, sekali lagi ya upaya untuk selamat ya. Dengan prokes itu baik, dan pemerintah pun menganjurkan seperti itu tadi. Tapi sekali lagi tadi saya mau ngomong tanggung jawab pemerintah. Kita hidup kan tidak hanya sendiri, saya Mbak Untung dan sebagainya. Kita hidup dalam lingkungan negara. Nah, tanggung jawab negara sekarang itu mestinya maringi solusi. Jangan hanya sekarang, ini tidak boleh, ini harus prokes. Karena prokesnya kita jadi tetap prokes kok. Kalau gitu prokesnya ayo tetap kita prokes kok. Itu karena apa? Karena tuntutan kita pengen selamat. Pengen urip juga. Iya kan? Tapi di sisi lain orang-orang yang maaf notabene ini ora patekno percaya, enggak percaya dengan Covid ini kan seolah-olah kan kalau itu sudah jadi tantangan kita. Kita yang harus sadarkan, tidak bisa. Itu mestinya ada peran-peran pemerintah yang memberikan solusi. Sing ora prokes, yuk sing prokes itu apike piye? Ya harus bareng-bareng. Nek mlaku dhewe-dhewe ra iso, pemerintah mlaku dhewe ora kuat. Polres jalan sendiri nggak bisa. Ini harus dibutuhkan sinergitas ya, kolaborasi antara pihak petugas, pemerintah, dinas kesehatan, PMI, Satpol PP, dari Kodim, dari bla bla bla. Dibutuhkan kebersamaan, ya kan? Satu langkah yang sama menuju era yang baru lah, kondisi yang baru. Karena kalau kita mau menyalahkan ya salah kabeh lah, masyarakat ya salah, pemerintah ya salah. Ini kan waktu yang tepat untuk evaluasi, untuk metani ya kan. Saya pikir begitu Mas. Evaluasi metani ini memang itu harus dilakukan ya. Evaluasi pemerintah dari kerja sekian tahun untuk hampir 2 tahun kan Covid ini. Evaluasi ini piye? Kenyataannya sekarang ini kan dengan Covid yang kedua ini kan luar biasa. Lebih dahsyat lagi. Nah, semacam itulah mestinya terus caranya nanggulangi kepiye gitu. Caranya nanggulangi, dan itu tidak hanya cukup prokes gitu loh. Tidak hanya cukup prokes, harus dirubah kebiasaan. Kebiasaan yang benar harus dirubah. Itu harus cukup, tidak cukup banyak prokes. Terus nyadarke konco-konco masyarakat itu yuk do prokes. Ning prokes itu gandeng karena mereka itu 2 tahun, hampir 2 tahun. Sekali lagi hampir 2 tahun. Ya toh. Orang di penghasilan. Ya mau tidak mau mereka ya tetap kudu golek pangan. Betul. Nah, gandeng golek pangan itu kan tidak hanya cukup 1 atau dengan 2 orang bertemu, banyak orang. Dodolan itu kan mesti mengharapkan banyak orang datang. Nah, itulah yang perlu dicarikan solusi ini gitu loh. Karena menurut saya juga peraturan PPKM itu bertabrakan dengan kepentingan mencari rezeki kan. Pembatasan itu. Jadi tapi begini Mas, kalau saya sih secara pribadi sangat mengapresiasi setinggi-tingginya pada petugas gabungan yang telah bekerja untuk masyarakat, untuk warga. Capek loh, tiap hari, tiap malam, tiap ngurusin itu kan penertiban. Tetapi juga masyarakat sendiri juga harusnya tahu diri gitu loh. Nek sing orang nganggo masker dibagai masker. Tetapi nek ndablek ya nek arep modar ya ben wae, itu alamiah saja, itu jadi semacam seleksi alam.
Yo wis dikandani nggo masker gini-gini ora gelem nek kena ya salah dhewe, jangan nyalahkan siapa-siapa gitu kan. Iya. Kalimat Mbak Untung tadi nek mudar karepe dhewe gitu kan. Iya. Nah, itu tidak. Iya. Mati meninggal di pinggir jalan apa yo nengke wae. Tidak mungkin kan? Bukan, maksud saya matinya karena apa? Karena kena Covid, karena salah sendiri nggak pakai masker nggak? Iya, makanya itu jadi tanggung jawab kita juga setelah iya, makanya dan tidak hanya sebenarnya ya juga tak pemerintah juga kan akhirnya lalu ke pemerintah. Tapi sekali lagi ya, kalau itu misalkan mati, apa cukup mati seperti itu? Tidak, mati nih ono virusnya nular. Nah, iya. Ya enggak? Iya. Nah, jadi sing mati ora mung siji. Akeh. Iya. Jadi menurut saya ya sehat itu penting. Untuk menjadi sehat itu harus diupayakan. Saya ini rada adoh jagongi sama jenengan, saya tak jagong aja ya. Tadi saya kan koyo pindah sini ya. Jadi untuk sehat itu harus diupayakan ya. Sebagaimana menjadi bahagia itu juga diperjuangkan, sehat juga diperjuangkan. Bagaimana supaya kita tidak terpapar pandemi COVID-19, ya ikuti prokes 5M. Membiasakan hal-hal baru yang baik. Kalau kebiasaan kita yang pulang dari mana sampai rumah, ya cuci tangan pakai sabun, karena sabun itu kan mengandung zat basa yang membunuh kuman, entah itu kuman apa ya, virus corona juga insya Allah mati karena zat basa nggak tahan. Jadi kebiasaan yang harus terus dilakukan secara disiplin. Kan Islam juga sudah mengajarkan tentang toharoh, nek arep salat itu ya wudu, salatnya ping 5 kali 5 waktu ya wudune ping 5, tangan juga disentuh dengan air wudu kan. Dan ketika belum ada virus corona ya nggak pakai sabun wudu, mosok pakai sabun ya. Ini Mbah Gemblung just kidding aja. Tetapi Mas Soro, apa yang perlu disampaikan untuk semua pihak ya, pihak pemerintah, pihak petugas gabungan ya, pihak Dinkes, pihak PMI, pihak masyarakat, terutama elemen-elemen masyarakat, apa yang perlu sampaikan, silahkan sampaikan pesan untuk masyarakat. Saya pikir pesan agak susah ya sekarang. Tadi saya sudah tak awali bahwa ini sudah terjadi krisis gitu. Ya. Sudah jadi krisis. Kita krisis ngomong ya. Kita sudah krisis ngomong. Kita harus ngomong apa? Enggak ngomong salah, ngomong ya salah gitu. Iya. Kita sudah krisis ngomong, krisis. Apalagi kalau komunikasi kita bisa komunikasi, tapi apa yang akan dikomunikasikan? Iya. Susah gitu kan. Iya. Sementara ya kita golek duit aja sekarang sudah rekoso. Iya. Itu hampir 2 tahun warung-warung Udang Kamulan ini nggak bisa buka, nggak bisa untuk nyari duit gitu kan. Yeah. Nah, terus sekarang yang untuk bertahan hidup gitu. Yeah. Yang untuk bertahan hidup itu apa? Kita naik ngedol-ngedol itu kan apa-apa sudah barang-barang sudah banyak yang dijual gitu kan. Yeah. Banyak yang sudah dijual. Yeah. Nah, tapi karena pandemi ini terus kapan rampungnya itu kan kita nggak tahu. Yeah. Nah, kapan kita tidak tahu kapan rampungnya, nggak ngerti kapan rampungnya gitu. Sebetulnya menurut saya pandemi itu bisa reda gitu, itu juga tanggung jawab dan peran kita semuanya, saling kerjasama gotong royong bagaimana supaya pandemi itu bisa trennya menurun ke level yang paling rendah, ya kan? Ini butuh kebersamaan, butuh ya itu yang tadi saya sinergitas gitu ya. Cuma sekarang ini kan dengan adanya pandemi yang sudah hampir 2 tahun ya Mas ya, ini kita harus evaluasi, harus introspeksi ya. Kita harus moco awake dhewe gitu loh. Aja sok nyalahke wong liya tapi nyalahke awake dhewe sik wae. Kita ini kan sok kurang toto, pikirannya juga sok kurang ora baik hatinya, tingkah laku kita. Ini waktunya untuk introspeksi, untuk mawas diri, untuk mencoba berbuat yang lebih baik lagi langkah hidup kita
supaya kita dibimbing oleh Allah. Barangkali kita juga sudah lama melupakan Allah, hanya urusannya duit terus jadi lupa pada Allah. Ini ya mungkin azab dari Allah juga bisa, atau Allah memperingatkan lewat COVID ini, corona, mungkin bisa jadi begitu loh, azab loh itu loh. Ya, itu azab, atau taruhlah kalau di Borobudur itu kan ada karma ya. Ya. Itu karma itu kan ada karma baik, ada karma buruk. Nah, itu menjadi ya. Sekarang ini menjadi karma gitu kan. Ya. Karma, oke lah kayak gitu. Tapi karma kalau itu dianggap menjadi karma buruk gitu, dan yang menimpa banyak orang gitu kan. Tidak hanya negara Indonesia dan tidak hanya Borobudur, tidak hanya kemarin teman-teman yang meninggal. Tapi sekarang itu kalau yang saran gitu, kalau ngomong gitu, mungkin ngolah rasa itu penting. Ngolah rasa itu penting. Betul. Memahami, ngolah rasa. Tapi tema seperti tadi itu sangat cocok lah. Tidak hanya memahami soal warisan budaya, ini juga warisan budayaan, tapi memahami ngolah rasa itu penting. Ngolah rasa piye to? Kayak lho sing sekarang kemarin itu sudah dari Satpol PP, polisi, ramil, ya, pejabat-pejabat terkait, ya. Nah, itu ya seolah-olah mereka gerak agar bukan seolah-olah, kalau itu saya melihat sendiri karena saya liputan, bukan seolah-olah gerak, memang bergerak, beraksi, termasuk dari Mas Kapolresnya ya, Mas Ronald turun langsung memberikan persuasi kepada masyarakat, dan itu dilakukan secara simpatik, secara humanis gitu. Itu yang saya salut banget gitu ya. Enggak ada gejolak di wilayah Borobudur karena mereka melakukannya ya familiar gitu loh. Itu yang saya salut. Dan gini Mas ya, soal Covid ini ya, ini kan harus ditumbuhkan atau kita harus membangun hablum minannas yang lebih baik lagi, hubungan sesama manusia yang lebih baik lagi, tolong menolong itu dimunculkan. Kalau kemarin kan ego-egonan artinya mau karpe dewe kebutuhannya sendiri. Sekarang ini mulai mementingkan orang lain itu juga bagian dari hidup kita. Kalau ada yang kekurangan, oke lah kita bantu gitu ya. Pemerintah juga harus cepat-cepat bertindak. Banyak warga masyarakat yang kekurangan, cepat bertindak. Ini saatnya untuk percepatan membantu masyarakat. Ya segalanya percepatan itu penting, tetapi juga cepat tetapi fokus gitu loh Mas. Ya maksudnya bukan seolah-olah itu terus itu oleh kerja itu ora tenanan itu ya bukan Mas. Bukan itu. Ya karena kerjane ya tenanan, nyemprot tenanan gitu. Tapi nek itu nganggo perasaan. Ya, dilengkapi dengan perasaan, saya pikir akan lebih berhasil gitu. Karena mereka paham kok dengan orang-orang yang diliki gitu. Nah, tidak hanya toko asal warung tutup, nyemprot ya asal nyemprot. Di situ masih ada dagangannya kesemprot gitu. Nah, tidak. Tapi kalau itu nganggo perasaan dan orang sing dilingki pun iso saling merasakan, saling iso paham. Tak pikir ini bisa selesai. Tapi yang sing ora gampang itu kan memahami, ngolah rasa. Jawa itu kan ada rasa rumangsa, tepa selira, duga prayoga. Nah, inilah yang janjane kayak gitu kan soal hal-hal yang lama sebetulnya. Ada pepatah toh bisa rumangsa, ora rumangsa bisa itu ya. Nah, sekarang ini kan akeh wong do rumangsa bisa, tapi ora iso bisa rumangsa. Nek rumangsa bisa anggur pong barang. Wah, ini Covid itu jane ngene nyalahke negara gitu. Negara piye? Uganda terus presiden Uganda itu pidatonya luar biasa. Tapi apakah itu bisa diterapkan di Indonesia? Belum tentu. Ya beda budayanya, beda culture-nya ya. Jadi begini Mas, urusan Covid ini kita harus membangkitkan atau menumbuhkan hati nurani. Setuju nggak? Yang pertama dulu saya ngomong. Iya, seperti tadi Mas. Seperti tadi ngolah rasa, bisa memahami. Ada rasa rumangsa, tepa selira, duga prayoga. Itu penting Mas. Nah, Covid ini saya pikir
kalau semua pihak bisa ngolah rasa seperti tadi, tak kira ya mudah-mudahan ya cepat lek rampung gitu. Ya, betul. Oke, ya, Mas Toro terima kasih bincang-bincangnya. Jadi viewer ya, nurani itu harus dibangkitkan menurut Mbah Gemblung ya, yang tidak pinter tapi ya urun rembuk saja ya. Kemudian kalau di Magelang Kabupaten dan Kota pelaksanaan pengawasan dan lain sebagainya, operasi-operasi itu masih dalam batas sangat simpatik menurut saya, simpatik karena nggak ada gejolak dan dilakukan secara friendly, secara familiar. Bahkan ketika saya liputan di dekat TWC itu dari Polsek Borobudur dan Koramil yang di backup oleh Kodim yang menerjunkan anggota dari Yon Armet 3 ya, itu dilakukan secara friendly, guyon-guyon apa ya ada. Jadi yang ditertibkan itu juga bisa guyu-guyu, yang menertibkan juga santai rileks itu. Termasuk Wakaopnya itu juga friendly ketika menyampaikan persuasi, saran-saran untuk pedagang dan pembeli. Ya sudah Mas Coro ya, saya berterima kasih bisa silaturahim ke sini, sekalipun saya tidak mengikuti acaranya ya, tetapi semoga acara tadi bermanfaat sekali untuk masyarakat luas ya. Kemudian saya ke sini juga bagi-bagi donga untuk keluarga Mas Coro, semoga sehat walafiat karaharjan. Sehat itu penting, untuk apa saja enak. Jadi sehat itu juga harus diperjuangkan ya. Mbah Gemblung cuma bisa bagi-bagi doa ya. Ya doa Mbak Huntung ini enggak mujarab, tidak mandi, tidak manjur, tetapi kalau diamini ya insya Allah diijabah. Ya saya cuma mendoakan keluarga sampean sajalah sehat semuanya gitu. Oke, Mas Turun atas doanya. Kita bareng-bareng jogo ya. Ya, kita bareng-bareng jogo kesehatan gitu. Ya. Kita bareng-bareng ayo sehat dengan kalimat rasa rumangsa duga prayoga tepa selira. Ya. Oke, itu saja viewer. Jaga semangat, jangan kendor, tetap ikuti prokes. Salam dari Mbah Gemblung. Sebenarnya wis kedatar ya. Wis iso nggih wis iso